warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Salam sehat semua. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Anda masih bersama tuan rumah podcast cerdas Tangerang Utaranews.com. Hari ini kita kebetulan kedatangan salah satu pejabat eselon 2 di lingkup Pemkab Tangerang, tepatnya Kepala Dinas Pendidikan, yaitu abang kita, saudara kita, yaitu Bapak Dr. Andes Saifullah MM. Ya. Assalamualaikum. Ya, bisa punten dibuka. Boleh izin dibuka. Ya. Saya kalau ingat Pak Saifullah ingat Pak Camat terus nih. Pak Saifullah sehat? Alhamdulillah sehat dalam kondisi pandemi, bersyukur masih bisa sehat. Mudah-mudahan semua juga tetap sehat. Jadi ini catatannya Pak Kades sudah hampir 2 tahun ya? Lebih? 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kinerja beliau ya tetap berjalan sesuai dengan Amin. SOP dari pimpinan. Amin. Mungkin sedikit saya mau tanya, ya, punten terkait dengan tupoksi dinas pendidikan itu gimana Pak? Ya. Ya. Sebetulnya dinas pendidikan itu sebuah dinas yang menurut saya terlalu rumit ya. Dalam artian rumit karena kita membawahi hampir 12.000 tenaga pendidik, kemudian 278.000 siswa jenjang SD dan SMP negeri dan swasta. Memang tugas kami adalah memfasilitasi program pendidikan di semua wilayah yang ada di Kabupaten Tangerang terkait dengan jenjang SD dan SMP. Kami menjadi fasilitator, penghubung kondisi real di lapangan dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk bisa menyikapi dan juga sinergitas antara visi misi Bapak Bupati dengan rencana kegiatan dari Dinas Pendidikan. Itu aja sih sebetulnya. Salah satu program unggulan Bupati Tangerang adalah Tangerang Cerdas. Ya. Mungkin bisa diterjemahkan Tangerang Cerdas ya? Ya, jadi gini, kalau namanya Tangerang Cerdas itu adalah salah satu unggulan. Bapak Bupati menginginkan adanya sebuah program yang menyangkut tentang pendidikan. Program Cerdas Tangerang Cerdas itu di breakdown kepada kita melalui gerakan sekolah menyenangkan, namanya Bang Budi. Jadi di mana gerakan sekolah menyenangkan itu menciptakan sebuah sekolah yang tidak yang tidak akan menjadi momok bagi sekolah nggak mau bagi siswa nggak mau sekolah. Jadi biar enjoy lah. Biar enjoy intinya. Jadi kita menciptakan suasana itu melalui program gerakan sekolah menyenangkan. Salah satu langkah yang harus kita sikapi yang pertama adalah selain memfasilitasi sarana prasarana pendidikan dalam artian lingkungan sekolahnya hijau, kemudian saniseknya harus bagus, juga kita membina ataupun mendidik para guru untuk lebih bisa memberikan pembelajaran yang enak buat siswa. Jangan sampai siswa gara-gara besok jam mata pelajaran matematika dia tidak suka, beralasan nggak masuk karena mules lah apalah gitu. Tetapi dengan pola gerakan sekolah menyenangkan, tidak lagi berpikir bahwa saya takut untuk masuk ke sekolah karena besok pembelajarannya belajar matematika, tengarti saya mah gitu. Enggak, insya Allah itu sudah kita lakukan. Itu menjadi rencana program menuju Tangerang Cerdas. Ada sorotan dari masyarakat terkait dengan kinerja Pak Kades, punten ya? Ya, nggak apa-apa. Sedikit, boleh lah kita. Nggak apa-apa, harus. Ya. Asal jangan mengkritisi pribadinya aja kan. Ini kan Pak Kades kan hampir 2 tahun. Ini ada informasi di masyarakat terkait dengan beberapa keterlambatan tunjangan. Siap. Bisa klarifikasi ya? Siap. Jadi gini Bang Budi, bahwa tenaga pendidik yang menjadi khususnya memang kita sadar adalah tenaga honorer. Tenaga honorer ini adalah sebuah kerjasama ataupun kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi mereka sangat berbeda dengan gaji guru. Beda ya? Beda. Jadi kalau tenaga honor itu namanya upah guru honor. Upah guru honor. Jadi sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kerja dulu baru diberikan honor. Jadi honor namanya, honor guru honorer. Nah, terkait dengan kegiatan, hampir seluruh OPD bahkan kami juga secara pribadi kepala dinas agak terseok-seok setiap awal tahun. Iya. Karena memang itu mah sudah lingkaran prosedural. Iya.
kami Karena anggaran baru ya. Anggaran baru, tahun ajaran baru atau anggaran baru itu satu masih proses. Kesatu kita masih menunggu DPA dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan arahan pimpinan kita tidak akan lewat dari bulan Maret, harus clear karena memang harus kita push karena mereka juga Pak Kadisma, Januari. Iya. Tapi kan nggak bisa. Iya. Karena memang belum clear gitu. Di tiap OPD ya. Tiap OPD? Tiap OPD. Itu karena mungkin jumlahnya banyak jadi rame. Ya, tapi setelah diberi pengertian mereka paham. Oh iya Pak, ya udah saya bilang intinya kan selama saya alhamdulillah tidak ada yang bolong. Bahkan kebijakan pimpinan harusnya misalkan kerja Desember atau ngajar Desember bayar Januari dong. Iya. Upah mah, honorer mah. Iya, tetapi beliau nggak usah. Kerja Desember gimana caranya sebelum tanggal 25 bayarin. Jadi ini adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kabupaten Tangerang untuk bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, para guru dan tenaga kependidikan gitu Bang. Terkait dengan pengembangan sekolah baru ini, Ya. kita kan masih butuh sekolah baru. Betul. Karena jumlah penduduk kita sudah hampir 4 juta. 4 juta, betul. Ini kan luar biasa. Setuju. Rata-rata satu sekolah SMP itu 2, 3, Ya. mungkin kayak Pasar Kamis bisa 5, 10 itu. Karena kan penduduknya udah hampir 300 ribu. Ya betul. Nah, untuk antisipasi sekolah baru ini gimana Pak? Baik, memang ini sejak 2019 saya masuk itu sudah gaung nih. Karena sudah lama ngajukan. Setelah saya pelajari, memang sebetulnya real bahwa jumlah sekolah itu sangat terbatas. Negeri khususnya ya, mohon izin. Animonya banyak. Animonya banyak. Saya akan gambarkan dulu bahwa jumlah lulusan SD tahun 2021 kemarin itu 78.500 siswa. Sekabupaten ya. Kabupaten. SD nih, lulusan SD kelas 6. Iya, kelas 6 ya. Dia adalah cikal bakal yang harus duduk di SMP kelas 1. Kondisi real di lapangan, SMP negeri yang ada itu hanya 91 lembaga. Negeri ya? Negeri. Iya. Kuota yang tersedia untuk kelas 1 hanya 25.000. 5.000. Sisanya pada kemana tuh bocah? Berarti masih ada 70.000 lagi. Nggak 70 kan, 70 diambil 25, 50 ribuan. 50 ribuan ya. Nah, 50 ribuan. Sementara semua orang, semua masyarakat pengen masuk ke sekolah negeri. Kan filosofinya gitu. Gimana caranya masuk ke sekolah negeri? Apakah kita bebasin semua tuh 72.000 sekian untuk masuk ke hanya kapasitas 25.000? Nggak bisa lah. Bisa meledak tuh sekolahan kali tidak tertampung kan? Overload. Nah, sehingga kemungkinan besar tadi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Tangerang yang mempunyai pemikiran jiwa pendidik, mau tidak mau suka tidak suka mereka sudah mulai mendirikan beberapa sekolah swasta. Ini adalah kegiatan masyarakat yang menurut saya sangat bagus karena untuk mengantisipasi agar anak-anak kita tidak bisa atau tidak mendapatkan pendidikan yang wajar, walaupun dalam tanda petik ada konsekuensi kalau ke swasta. Iya betul. Nah, swasta itu kan sejak lama sudah berdiri banyak. Jauh sebelum ada negeri dah. Jauh sebelum ada negeri sudah bermunculan. Dan sebelum ada negara juga ada soalnya. Sekolah swasta memang dari negara Indonesia belum merdeka juga sudah banyak sekolah swasta. Nah, terkait hal itu, konsep pendirian sekolah baru pada prinsipnya sah dan halal gitu loh. Cuma kendalanya yang pertama adalah secara infrastruktur di Kabupaten Tangerang kalau mau sekolah baru berarti kudu punya tanah. Ya, betul. kalau jangan sampai tanah ini menjadi dilema, tiba-tiba pengen sekolah baru tanah kagak punya, babak belur lah. Yang kedua, setelah tanah ada kan harus membangun. Setelah membangun kan harus ada gurunya. Siapa yang ngajar? Kalau ada bangunan, ada mebeler, terus gurunya kagak ada, siapa yang ngajar? Nah itu. Yang berikutnya yang sangat penting itu adalah kita memberikan juga konsekuensi logis terhadap teman-teman yang sudah memberikan memberikan tenaganya untuk mendidik anak-anak melalui sekolah swasta. Yang jadi bahan pemikiran kami, kalau misalkan sekolah swasta sudah berdiri nyaman, karena tadi pembagiannya ada 25.000 buat negeri, sekian ribu buat swasta terbagi, tiba-tiba negeri bertambah, tiba-tiba negeri mencukupi,
bagaimana hidup saudara-saudara kita yang sudah bergerak di dunia pendidikan, di dunia swasta terkait dengan keluarganya. Kan mereka itu pendapatannya dari sana. Makanya kita mencoba untuk memberikan yang solusi yang terbaik. Cuma memang kendalanya kemarin solusinya adalah karena pandemi. Kami dari Dinas Pendidikan plus Bapak Bupati plus DPRD Pak Ketua sudah bersepakat bahwa saya menyarankan ada sedikit bantuan BOS daerah untuk swasta. Bos swasta ya? Ya, Untuk tingkat dasar untuk ya? tingkat dasar dan SMP. Dalam arti ya, nilainya? belum dulu, sabar dulu Bang. Iya. Jadi kita bercerita terkait itu tuh, banyaknya animo masyarakat yang mau ke negeri, tapi negeri nggak bisa menampung. Kan kita sampaikan ke pimpinan lembaga bahwa mereka orientednya pengen ke negeri itu dalam tanda petik nggak bayar awalnya. Gratis. Gratis. Kalau pemerintah tidak mampu. Ditambah zonasi. Tambah zonasi kondisinya. Yang berikutnya adalah bahwa yuk kita berikan bantuan untuk sekolah swasta terhadap proses penerimaan siswa baru di tahun berjalan. Kami kemarin tahun 2019 kita rencanakan tahun 2020 akan diketok Palu. Itu hampir 47 miliar untuk membantu proses. Ya minimal satu orang itu hitungannya 15.000 subsidi per bulan. Jadi misalkan gini. Tapi itu dasar hukumnya ada? Ada, boleh pemerintah daerah boleh. Kecuali ke madrasah ya? Kecuali madrasah. Itu bertentangan. Kementerian, beda kementerian ya. Jadi intinya kita bicara madrasah, kami nggak bisa masuk Bang, aturan hukumnya nggak ada. Tapi kalau SDI, sekolah dasar Islam terpadu, kita masih bisa karena sekolah dasar. Iya, masih formal ya? Masih formal. Tapi kalau sudah madrasah, wah kita nggak bisa masuk, dari pintu mana juga nggak bisa masuk. Kemarin Bapeda Kabupaten membuat catatan bahwa resapan RJPMD kita di bidang pendidikan sudah hampir mencapai angka 80%. Ya, Serapan untuk RJPMD ya, program Bupati, termasuk Tangan Cerdas, termasuk Sanisek. Ya, nah, betul. Ini andalan kita kan Sanisek nih, gimana Ya. sejauh mana? Sanisek alhamdulillah dari jumlah tadi sekolah SD 759 lembaga atau sekolah, SMP 91. Kalau untuk SMP 100% Saniseknya sudah clear. Kalau SD dari 759 memang sementara ini baru mencapai 90% lah. Sisanya terus berjalan. Untuk SMP ya? Untuk SD. Kalau SMP udah 100%. Karena nggak banyak jumlahnya. Karena nggak banyak jumlahnya. 179. Itu hanya 91. SMP? SMP hanya 91. SMP negeri hanya 91. SD 759. Tersebar di semua. Tersebar di 29 kecamatan, 247 desa kelurahan. Jadi sekarang ini kelihatannya Pak Kadis lebih nyaman ya, karena infrastruktur sudah bukan domain bangunan dinas lagi ya. Kalau dulu kan Kadis ngebangun. Awalnya iya, tapi sejak 2021 kami mendapat perintah sesuai dengan Kepmendagri dan juga Permendikbud, semua organisasi perangkat daerah teknis diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Artinya Dindik masih bisa? Sekarang Dindik yang mengerjakan. Berarti harus ada orang teknik sipil dong? Itulah masalahnya di Dindik itu sekarang belakangnya SPD, MPD. Iya. Jadi kurang tenaga ahli juga ya? Kurang greget lah ya, tapi tetap itu menjadi bukan alasan bagi kami. Tetap kami memanfaatkan tenaga dari dinas teknis termasuk konsultan untuk membantu kami dalam proses mulai perencanaan, pelaksanaan dan juga monitoring kegiatan. Ada cerita dari Pak Haji, berdiri 2016 sekolah SD Boran Mangga. Sampai sekarang ini buat cash aja ya? Ya. Nah, ini salah dari mana? Misi ini kok bisa tahu itu sekolah baru tapi muridnya nggak ada. Bisa ceritakan Pak Haji? Kalau ke belakang saya tidak mengerti ya, tapi prinsipnya saya sudah memfasilitasi 3 sekolah yang model begitu. Iya. Jadi ada sekolah yang sudah didirikan baru, memang rata-rata 2015 ke bawah, tapi nggak pernah diisi. Itu apa? Faktor perencanaan mungkin? Faktor perencanaan, faktor pengusulan dari warga setempat, tetapi tidak melihat perhitungan jumlah perkembangan penduduk. Nah kemarin kita sudah menyelesaikan 2 sekolah
yaitu Cibugel sama tadi mungkin Buaran Mangga juga ada. Kalau yang SMP Kosambi 2 itu yang katanya sempat viral juga itu. Kalau SMP Kosambi 2 sebetulnya gini, karena jumlah lokalnya terlalu banyak. Iya. Kalau kita langsung full ke semua kan juga nggak adil kali seorang bapak. Iya. Tahun berjalan 3, alhamdulillah. Akhirnya nggak terawat. Akhirnya kan nggak terawat. Harusnya mereka bisa merawat karena ada dana bos. Iya. Buat Yang apa itu Bos? boleh. Iya. Cuma memang kurang pendekatan, kurang arahan dan juga kurang bimbingan. Tapi alhamdulillah dengan kepala sekolah yang baru saya sampaikan, jangan nungguin dropping dari kabupaten. Kabupaten itu anaknya 758 sekolah, sekian sekolah. Semuanya harus sama kebagian bareng-bareng sama-sama karena kondisi Kuenya sama ya. kuenya bisa sama, bisa tidak. Intinya kan tergantung rupiah. Kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Tapi alhamdulillah sudah saya fasilitasi dengan teman-teman kepala sekolah SMP 2 Kosambi plus dengan Perum Angkasa Pura kita ketemu, bantulah kita bilang, kan anak-anak bapak-bapak juga yang tinggal di Villa Garuda atau Villa Mutiara Garuda di situ kata kita. Alhamdulillah sih sudah mulai jalan. Dengan kegiatan kinerja Pak Kadis, selama Pak Kadis jadi Kadis ini udah berapa sekolah baru dibangun? Belum ada. Jadi melanjutkan aja ya. Lanjutkan aja. Jadi kebijakan Kadis yang lama. Ya, sekolah baru tahun sekarang. SMP 4 ya. SMP 4 Teluk Naga insya Allah. Iya. Sama SMP Ada pendapat dari beberapa sekolah swasta katanya mereka kurang komunikasi Pak, pihak dinas gitu mana Pak? kan begini, kalau bicara unit sekolah baru itu bukan dinas yang kepengen. Masyarakat. Dari awal teman-teman masyarakat datang ke saya, kita sampaikan kalau kami tidak ada urusan sebetulnya dengan komunikasi. Intinya gini, saya bilang tadi, masyarakat mau ngadain sekolah baru, yang ngomong dulu kayak udah lama, gua mau datang nih, bisa nggak gitu. Jangan sampai kepala dinas yang nyolot masuk ke swasta untuk nggak bisa lah. Nah, kalau kepala dinas kepentingannya kan pembelajaran jalan. Intinya itu, kalau kita kan mediasi itu aja, media jadi pembelajaran. Persoalan kurang komunikasi itu berarti kembali kepada masyarakat tersebut ya. Tapi setelah itu mereka datang ketemu, Pak udah ya selaman. Pokoknya kalau ada apa-apa bahaya, saya bilang. Bukan apa-apa, kalau dinas mah enak. Ono nggak ketemu, ini nggak ketemu, ya tutup, selesai. Gitu ya. Kan kita mau kebijakan. Iya. Yang penting masyarakat menerima, tidak ada yang dirugikan. Saya bilang tadi kan, keluarganya, orang tuanya, sahabatnya sudah bekerja di dalam dunia pendidikan, menjadi guru, menjadi apa, segala macam, ada murid, tiba-tiba sekolah baru muncul, nggak izin, kan harus dicari solusi. Kalau ini berapa anggaran didik Pak untuk APBD? APBD itu 2022 itu 1,4 triliun. Berarti hampir sama dengan mendekati belanja modal pegawai. Memang itu untuk modal pegawai, gaji guru, tunjangan guru, karena memang banyak itu. Jadi hampir 50% mungkin ya? Enggak, 53%. Nah ini ada kemarin Ketua DPRD sempat bicara terkait dengan insentif yang dikatakan sudah tunjangan lah ya, baik struktural maupun fungsional. Ya. Dianggap sudah mulai tidak kalah dengan daerah lain lah ya. Tapi kan harus diiringi juga dengan kualitas layanan. Ya. Ya, sebelum dijawab kita ngopi dulu. Iya. Ayo. Pertanyaannya sebelum saya teruskan, Ya. sedikit endorse boleh ya? Boleh. Ini acara ini dilaksanakan di tempat PVI Room, rumah makan Saung Bundu, Ibu. Ya, milik Pak Edi. Ini juga salah satu direktur rekan perusahaan dari MKR di bidang pangan, BUP. Jadi terima kasih Pak Edi Kimsan sudah menyediakan waktu. Terima kasih Pak. Pertanyaan tadi Pak terkait dengan belanja modal hampir 10% itu ya. Kalau kita memang saya bilang tadi, kita memiliki tenaga pendidik itu kan 12.000 Bang. 12.000. Itu PNS semua? Itu tidak, PNS itu hanya 4.000. Sisanya honor. 8.000 itu honor yang harus dibiayai oleh daerah. Nggak hubungan tuh Pak? Kalau sebetulnya secara hitung-hitungan organisasi sekolah, ini yang 12.000 itu guru ya. Hitung-hitungan dari luar struktural. Luar struktural. Iya. Struktural nggak banyak ya? Nggak banyak, 100 berapa. Di hitung-hitungan kami, jumlah sekolah
atau jumlah kelas dengan jumlah sekolah di SMP dengan jumlah mata pelajaran, kita masih kekurangan guru hampir 800 orang guru. Rasionya. SD SMP ya? SD SMP. Sekarang guru kelas SD aja yang pensiun sudah 285 orang. Yang pensiun setiap tahun tuh? Enggak, itu akumulasi 2021, 20, 21, 22. Hampir 200 ya? 285. Belum kepala sekolah? Belum kepala sekolah. Itu termasuk guru dan kepala sekolah 285. Enggak, artinya ada yang bilang dengan rasio 1,9 triliun kalau nggak salah untuk belanja pegawai. Nggak tahu saya kalau. Di luar Dindik ya. Kalau urusan itu nggak tahu, nggak hafal. Kata Bapak 1,4. Berarti setengah triliunnya untuk yang lain. Artinya Dindik itu menguras dong uang kas negara. Dia memang kondisinya begitu. Iya. Karena kondisinya saya bilang tadi, di satu sisi kalau teman-teman masyarakat bicara juga kebesaran uang, di sisi lain, Pak bikin dong sekolah baru, Pak bikin dong sekolah baru, gimana rasionya? Di satu sisi kita udah kagak mau kan, karena kan kayak orang tadi ada tanah, ada bangunan, ada isinya, ada guru, siapa yang mau ngajar, siapa yang mau ngebayar, itu aja masalahnya. Mendingan. Tapi bisa nggak belajar pengalaman SD Buaran Mangga itu? Muridnya nggak ada gitu, bisa terulang nggak itu? Insya Allah nggak. Saya sudah menyikapi secara baik bahwa ini harus tidak usah terulang. Kayak sekarang kan Cibugel langsung dibuka PPDB kemarin, alhamdulillah bisa masuk difasilitasi. Tapi kan masalahnya PPDB sudah dibuka, berarti semua ada PLT di situ. PLT sama guru penugasan. Kan kalau resikonya kalau sudah ada sekolah itu berjalan, kan harus ada guru. Sekarang berapa umur? Saya 53. Berarti masih ada 5 tahun lagi. 7 tahun lagi. 7 tahun. Oh 60 ya? 60. Kadis ya. Ya nyampe ke sekda kalau ini. Ya tidak jauh ke sana, yang penting masalah selamat lah. Selamat aja. Yang penting mah sehat, selamat, panjang umur itu aja. Ada kritik dari luar. Kok Bupati nunjuk kepala dinas kok yang tidak ada basic didaktik gitu ya. Bagaimana menurut Bapak? Begini, kalau menurut saya beda halnya dengan seorang guru dengan dinas. Kalau kepala dinas mah manajerial. Ya. Sebetulnya kepala sekolah juga manajerial. Saya selalu nggak selalu basicnya guru. Kan orang teknisnya ada sekretaris dinas, kepala bidang. Kalau Pak Saifullah ini basicnya apa dulu Pak? Basicnya pemerintahan. Oh, pemerintahan umum ya? Ya, benar. Tapi sempat jadi camat juga. Ya. Walaupun bukan APDN. APDN kebetulan. Kebetulan. Tapi nggak STP ya? Bukan. Oh, jadi APDN era lama. APDN. Tahun berapa, Pak? Saya masuk masuk APDN itu 88, keluar 91. Berarti litingannya siapa yang masih aktif? Di sini di Kabupaten Tangerang maksudnya? Hendra. Enggak, Hendra di bawah saya, Pak itu Dadan. Di bawah saya. Jauh? Enggak jauh loh, enggak jauh sih. Pak Sarif Hewul itu waktu sekcam di mana kalau nggak salah pernah? Ya, pernah sekcam. Saya sekcamnya di Curug, terus Legok, Cikupa. Camat Kelapa II. Camat Kelapa II sama Camat Utara, Tangerang itunya. Pada waktu zaman Kelapa II lagi zaman ini ya, apa namanya, penggusuran. Kagak, Kelapa II bagian masalahnya doang. Tapi nggak apa-apa, menikmati intinya, menikmati lah. Oke, kita sudah bincang banyak. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama, Bang. Dan kesimpulannya tadi mungkin sedikit saya ambil kesimpulan bahwa peranan dinas pendidikan untuk membuat penguatan kualitas pendidikan bisa melalui berbagai cara. Tadi dikatakan bahwa peningkatan mutu juga menjadi penting. Prasarana, sarana, sanisek serta menuju kabupaten yang cerdas bisa terwujud sehingga RJPMD yang menjadi target unggulan Bupati bisa diterima oleh masyarakat dan membawa keberkahan untuk semua. Amin. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Budi Usman. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama dinas khususnya dan pemerintah Kabupaten Tangerang merasa bangga sudah diundang sama teman-teman dan sahabat-sahabat dari Teluk Naga dalam bentuk wawancara, ngobrol ringan, ngobrol bareng, ngopi sore. Alhamdulillah di podcast
tangerangutaranews.com. Saya bangga. Tadi juga saya ngobrol dengan Faisal. Saya bilang bangga. Kenapa? Ternyata teman-teman yang ada di Teluk Naga khususnya dan utara sudah mulai berpikir dinamis. Kita harus melebarkan sayap. Kita harus mencoba bisa menjagi apa yang dulu kita nggak bisa. Insya Allah kita bisa. Ternyata kemampuan bisa dituju, bisa diharap, bisa diambil karena kemauan yang keras. Saya bangga. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman di Teluk Naga. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.